Nur Hasanah, NIM BI 620021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mustika Primadianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2, NIM BI 620033. Perkenalkan, nama saya Agnia Berhija, NIM BI 620040 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Saya Anastari, NIM BI 620006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi Al-Ghazali. Al-Ghazali memberikan pengaruh signifikan kepada para filsuf dari lintas agama pada abad pertengahan. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang Barat, adalah teolog, muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terkenal di Iran modern. Al-Ghazali meninggal di tengah kemiskinan yang parah. Sang ayah menitipkan Al-Ghazali dan adik laki-lakinya, Ahmad, dalam perawatan seorang sufi. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad Al-Radakani. Al-Ghazali kemudian pergi berguru dengan Al-Juwaini di Nisabur tentang ilmu hukum dan teologi. Ia berguru hingga ajal menjemput Al-Juwaini. Setelah itu, Al-Ghazali kemudian pergi menjadi pemimpin agama di istana Nizam al-Mulk yang saat itu menjadi wazir atau setara perdana menteri dari Sultan Suljuk di Isfahan pada 1085. Pada 1091, Nizam al-Mulk mempromosikan Al-Ghazali menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Namun, 4 tahun kemudian, pada 1095, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Guru besar ini lalu meninggalkan karirnya Ali Baghdad untuk pergi berziarah ke Mekah. Pada 1096, Al-Ghazali kembali ke Tus menghabiskan beberapa tahun berikutnya. Namun, meskipun berada dalam pengasingan, Al-Ghazali tetap menerbitkan karya, menerima tamu, serta mengajar di madrasah swasta dan biara sufi yang dibangunnya. Wazir Agung Ahmad Fahar al-Mulk mendesak Ghazali untuk kembali ke Nizamiyah di Nisabur. Awalnya ia bersikeras menolak, tetapi akhirnya diterima pada 1106. Selama hidup Al-Ghazali, ia menulis lebih dari 70 buku tentang sains, filsafat Islam, dan tasawuf. Al-Ghazali menerbitkan bukunya The Incoherence of Philosopher. Hal ini ditandai sebagai titik balik dalam epistemologi Islam. Pandangan skeptisisme membuat Al-Ghazali membentuk keyakinan bahwa semua peristiwa dan interaksi bukanlah produk dari konjungsi material, melainkan kehendak Tuhan yang hadir dan langsung. Karya Al-Ghazali lainnya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, atau yang biasa kita sebut dengan Ihya Ulumuddin, yang artinya kebangkitan ilmu agama. Karya tersebut mencakup hampir semua bidang ilmu Islam. Ini termasuk jurisprudensi Islam, teologi, dan tasawuf. Buku tersebut mendapat banyak komentar yang positif. Al-Ghazali kemudian menulis versi ringkas dari The Revival of Religious Science in Persia dengan judul Kimiai Sa'adat, yang juga dikenal sebagai The Alchemy of Happiness. Al-Ghazali memberikan pengaruh signifikan kepada para filsuf dari lintas agama pada abad pertengahan. Salah satu yang paling terpengaruh adalah Sir Thomas Aquinas. Al-Ghazali juga memainkan peran utama dalam menggabungkan sufisme dan syariah. Dia adalah orang pertama yang menggabungkan konsep tasawuf ke dalam hukum syariah dan yang pertama memberikan deskripsi formal tasawuf dalam karya-karyanya. Al-Ghazali kembali ke Tus pada tahun 1110
dan menolak undangan Wazir Agung Muhammad I untuk kembali ke Baghdad. Menurut sebagian besar sejarawan dan catatan biografi tokoh dunia, Al-Ghazali meninggal pada 18 Desember 1111. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang seorang ulama besar, ahli pikir dan ahli filsafat, yaitu seorang yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad atau yang sering dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Jadi pada suatu ketika beliau melakukan suatu perjalanan. Nah, di tengah perjalanan tersebut beliau dicegat oleh sekelompok perampok. Pada saat itu Imam Al-Ghazali tidak mempunyai harta benda atau uang yang berharga. Beliau hanya mempunyai kitab-kitab yang ditulis tangannya. Kemudian perampok-perampok tersebut mengambil kitab-kitab tersebut dan Imam Al-Ghazali meminta agar perampok tersebut mengembalikan kitab-kitabnya. Namun perampok tersebut mendengar permintaan Imam Al-Ghazali malah tertawa dan berkata, serta mengejek Imam Al-Ghazali dengan berkata, "Untuk apa belajar apabila dirimu masih bergantung terhadap buku? Ilmu itu ada di dada, bukan di buku." Mendengar ejekan tersebut, Imam Al-Ghazali menjadi berpikir bahwa ejekan tersebut menyentuh jiwa psikologis dari Imam Al-Ghazali. Dan semenjak kejadian tersebut, Imam Al-Ghazali menjadi lebih sering menghafalkan kitab-kitabnya. Dari kisah Imam Al-Ghazali dengan perampok tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa jadikanlah suatu cacian, hinaan, atau ejekan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Yang menghina itu belum tentu hina, dan yang dihina itu belum tentu hina, yang menghina belum tentu mulia. Selagi kita masih berjalan di koridor yang benar, meskipun masih banyak kekurangan. Di sini saya akan menceritakan sepenggal cerita tentang Imam Al-Ghazali yang masuk surga bukan karena ibadahnya, akan tetapi karena kasih sayangnya kepada seekor lalat. Jadi dikisahkan waktu itu Imam Al-Ghazali sedang menulis sebuah karya menggunakan tinta dan pena. Waktu itu terbanglah seekor lalat dan hinggap di mangkuk Imam Al-Ghazali. Melihat lalat yang kehausan itu, Imam Al-Ghazali tidak tega untuk memukul lalat tersebut. Pada saat wafat, selang beberapa hari, seorang ulama yang termasuk sahabat dekat Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan menjadikan sebuah dialog. Dialognya seperti ini. "Wahai hujatul Islam, apa yang Allah perbuat kepadamu?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Allah telah menempatkan aku di tempat yang paling baik." Lalu ulama tersebut bertanya lagi, "Apa yang membuat engkau ditempatkan terbaik oleh Allah? Apa karena karya-karyamu atau karena ibadahmu?" "Tidak, Allah menempatkan aku karena aku pernah membiarkan seekor lalat yang kehausan meminum tintaku." Jadi dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa kasih sayang itu wajib diberikan kepada setiap makhluk, tidak terkecuali oleh seekor lalat. Maka jangan remehkan amalan-amalan kecil, sebab amalan kecil tersebut bisa jadi dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.